Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man sara ila nahjihi ila yaumi mi'adihi, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah Islam. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya kita pula di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amalan kita di akhirat. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tema yang sudah tersebar yaitu kisah Maryam alaihissalam dan juga kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'il alamin arba'ah. Ada wanita yang paling mulia di dunia ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yaitu Maryam yang akan kita ceritakan sekarang itu adalah orang yang paling mulia dari wanita di dunia ini. Bukan sekampung, bukan satu negara, seluruh dunia wanita yang paling bagus 4 orang. Yang pertama adalah Maryam, kemudian yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammad, Fatimah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Asiyah imro'atu Fir'aun, yang Asiyah istrinya Fir'aun. Maryam alaihissalam juga orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suatu ayat, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya kamu ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan kamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kamu dari seluruh wanita-wanita yang ada di dunia ini. Dari ayat ini kita tahu bahwasannya Maryam ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Maryam ini nanti kelak beliau ini akan hamil tanpa ada seorang suami. Yang mana di kandungannya Maryam ini akan lahir seorang nabi yang namanya Isa ibnu Maryam. Maryam dicela habis-habisan oleh Bani Israel. Kamu seorang pezina, bapakmu seorang yang bagus, tapi kok kamu hamil di luar nikah. Dihina habis-habisan. Mereka tidak tahu bahwasannya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam adalah orang yang suci, tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dihina oleh Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya Maryam akan kuat menjalani ujian tersebut. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebelum kita membahas tentang Maryam, alangkah baiknya kita akan membahas tentang keluarga Imran. Karena Maryam ini adalah anak dari Imran, yang mana keluarga Imran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya. Barang siapa yang membaca 2 surat
Yang pertama adalah Al-Baqarah dan yang kedua adalah Ali Imran, maka di hari kiamat surat itu akan datang dan akan menaungi orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kan gitu kan. Nah, ada keluarga, jadi ceritanya seperti ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran 4. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seperti ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Adam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keluarga Adam, hanya menyebutkan Adam. Ya kan dalam ayatnya kan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Adam, tidak disebutkan keluarga Adam tapi Adam. Memilih Nuh, tidak disebutkan keluarga Nuh, akan tetapi disebutkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Dua enggak disebutkan keluarganya, dua disebutkan keluarganya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena keluarga Nabi Adam alaihi salam tidak semuanya soleh. Bahkan pembunuhan pertama kali yang ada di dunia dan hasad pertama kali yang ada di dunia terjadi di keluarganya Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil membunuh Habil. Makanya tidak disebutkan keluarga Adam, yang disebutkan hanya Adam. Nah gitu. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak semua keluarganya Nabi Nuh orang yang soleh. Bahkan ada dua keluarganya Nabi Nuh yang kafir. Yang pertama adalah anaknya yang namanya Kan'an, yang disebut dengan Yam. Dan yang kedua adalah istrinya, itu kafir terhadap suaminya. Bahkan ketika turun ayat yang pertama kali mengatakan gila adalah istrinya. Ketika banjir, Kan'an kemudian apa? Irkab ma'ana, ayo anakku bersama kita. Kemudian dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung. Ya kan? Insya Allah nanti kalau saya pergi ke gunung, insya Allah banjir nggak akan tembus ke gunung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Tidak seluruh keluarga Nabi Nuh soleh. Akan tetapi di Ibrahim dan di Imran disebutkan keluarga-keluarga. Kenapa? Karena di keluarga Ibrahim semuanya soleh dan semuanya solihah. Dari Hajar keluarlah Ismail dan diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Sarah keluarlah Ishak, kemudian Ishak Yakub, kemudian Yakub Yusuf, dan banyak nabi-nabi yang keluar dari keluarga Yakub. Makanya semuanya keluarga soleh dan solihah. Begitu juga Imran, semua keluarganya soleh dan solihah. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Bahwasannya Imran, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Imran? Jadi Imran ini adalah sosok figur bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Imran ini adalah orang soleh. Imran ini adalah ulama dan Imran ini adalah pemimpinnya Bani Israel. Salah satu pemimpin Bani Israel dan beliau adalah ulama. Sebagai rujukan oleh orang-orang Bani Israel dibuat rujukan. Jadi ubatnya mereka, ahli ibadahnya mereka, ulamanya mereka selalu merujuk kepada Imran. Nah, ketika itu Bani Israel pada zaman tersebut dikuasai oleh Romawi. Dan Romawi ini penyembah berhala. Oke. Maka orang Bani Israel sangat-sangat tertekan dengan kekuasaan orang Romawi. Maka muncul keinginan, ya Allah, saya berangan-angan saya mempunyai seorang anak laki-laki yang mana kelak anak laki-laki ini akan membebaskan Bani Israel dari cengkraman orang Romawi. Yang berangan-angan seperti ini salah satunya adalah Imran dan yang kedua adalah Zakaria. Karena Imran ini hidup di masa Nabi Zakaria, gitu ya. Jadi hubungannya apa antara Imran dengan Nabi Zakaria? Hubungannya adalah mertua dan menantu. Ya. Imran punya istri namanya Hanna. Dari pernikahan mereka berdua punya dua putri. Yang pertama adalah Isya dan yang kedua adalah Maryam. Isya ini dinikahin oleh
Zakaria, yang kelak akan mempunyai anak namanya Yahya. Nah, kalau Maryam akan ada anak namanya Isa tapi tanpa bapak. Tanpa seorang bapak. Bagaimana ceritanya? Kita mulai dari awal. Ini kita sudah masuk ke cerita. Jadi nikahlah mereka berdua, Imron alaihissalam dengan Hannah bintu Fahud nikah, mempunyai anak yang pertama yang bernama Isya. Kemudian setelah itu Hannah hamil anak kedua. Mereka berdua Pak jalan-jalan, namanya juga seorang suami istri kadang-kadang jalan berdua. Kalau antum jalan-jalannya ke alun-alun. Kalau mereka berdua sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, mereka jalan-jalan di padang pasir. Jalan-jalan di padang pasir, setelah mereka capek kemudian mereka istirahat di bawah pohon. Setelah mereka beristirahat di bawah pohon, kemudian terbetiklah dalam hati Hannah, yaitu ibunya itu, karena beliau mengandung. Beliau kemudian bernadar, ya Allah, kok ngelihat burung, kemudian menyuapi anaknya dengan penuh rasa kasih, dengan penuh rasa sayang. Akhirnya beliau bernadar, ya Allah, semoga kelak apa yang ada di kandungan saya ini menjadi orang yang solihah, menjadi orang yang soleh, yang khidmah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni khidmah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat dikatakan wa id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika Hannah ini hamil, kemudian beliau bernadar mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya bernadar atas apa yang ada di perutku. Ini saya persembahkan untukmu ya Allah, murni untukmu. Fataqabbal minni, maka terimalah aku ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya kamu adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke. Awalnya Pak, Bu, awalnya Hannah ini pengen anak laki-laki. Kenapa? Karena kedudukan Imron sebagai seorang pemimpin, maka Imron pengen anak laki-laki yang kelak akan menggantikan posisinya menjadi seorang pemimpin. Itu cita-citanya, pengen anak laki-laki. Dan juga ketika itu Romawi mencengkeram Bani Israel. Oleh karena itu angan-angannya Imron, saya pengen anak laki-laki yang kelak akan membebaskan Bani Israel dari tekanan orang-orang Romawi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Yang diberi nama siapa? Maryam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada Hannah dan Imron, seorang perempuan namanya Maryam. Oke, Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Rencananya mereka mempunyai anak laki-laki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan memberikan rizki anak perempuan. Dan Hannah tidak mengetahui bahwasannya Maryam kelak akan melahirkan seorang nabi, akan diberi Injil, kemudian akan diangkat ke langit, akan membunuh Dajjal dan lain-lain sebagainya. Makanya kadang-kadang, Pak, Bu, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengabulkan doa kita, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan takdir yang lain dan itu lebih baik daripada kita. Sebagaimana kisahnya Maryam. Dia pengen punya anak laki-laki, tapi ujung-ujungnya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak perempuan dan itu lebih baik bagi Imron dan juga bagi Hannah. Kan seperti itu. Taib, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya lahirnya Maryam. Ketika lahir Maryam ini Imron meninggal. Jadi Maryam ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Maryam lahir, kemudian Imron meninggal, dan posisi ketika itu keluarga Imron sangat-sangat miskin. Sangat-sangat miskin, Pak. Yang mengasuh adalah ibunya sendiri. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menerima nadarnya Maryam dengan penerimaan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mendidik Maryam dengan didikan yang bagus, dan yang menjadi pengasuhnya adalah Zakaria. Jadi sebagaimana kita ceritakan, ketika Maryam lahir bapaknya meninggal dan keluarganya miskin, itu Maryam dibuat rebutan. Siapa yang mau merebutkan? Yang pertama yang mau merebutkan adalah Zakaria, dan yang kedua yang mau merebutkan adalah murid-muridnya Imron. Karena murid-muridnya merasa utang budi terhadap Imron, dan Imron sudah meninggal. Oleh karena itu murid-muridnya ingin balas budi. Biar saya saja yang mengasuh Maryam, biar saya saja yang mengasuh Maryam, pada rebutan. Kan gak mungkin Maryam dibelah-belah kemudian dibagi-bagikan, kan gak mungkin satu orang. Terus bagaimana caranya? Dibuat qur'ah, dibuat undian. Gitu. Jadi seorang murid itu seperti itu. Ya kan? Bukan malah murid ngibain gurunya. Ya kan, karena yang mendidik gurunya. Akhirnya apa? Dibuat undian. Bagaimana caranya? Ayo kita lempar bolpen yang ada di sungai. Dibuat lempar sungai. Kalau misalnya bolpennya tadi itu mengalir, kata orang Jawa Timur mengatakan kintir. Kintir kan? Lamongan juga gitu. Jadi kalau misalnya bolpen ini dibuang ke sungai kemudian dia kintir, maka dia kalah. Tapi kalau siapa yang bolpennya ini bertahan dan bisa melawan arus, maka dia yang berhak untuk mengasuh Maryam. Akhirnya satu-satu dicoba. Kintir satu, kalah. Yang bertahan penaknya penaknya Zakaria. Berarti Zakaria ini yang menang, beliau yang mengasuh Maryam. Nah, itulah. Oleh karena itu beliau ini yaitu Maryam diasuh oleh Zakaria alaihi salam. Kemudian Maryam ini kemudian dididik oleh Zakaria dengan didikan yang bagus. Memfokuskan waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini Maryam mempunyai tempat khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada Maryam alaihi salam. Bagaimana karomahnya? Kullama dakhala 'alaihal mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karomahnya ketika Zakaria ini masuk di kamarnya Maryam, kamar untuk beribadah namanya mihrab, setiap Zakaria ini masuk, di situ sudah disediakan buah-buahan. Dan lebih anehnya Pak, buah-buahan ini muncul ketika bukan musimnya. Enggak musim duren, ada duren. Enggak musim alpukat, ada alpukat. Enggak musim rambutan, ada rambutan. Subhanallah. Akhirnya Zakaria ini bertanya, "Anna laki hada?" Kamu ini dapat dari mana wahai Maryam? Kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dikehendaki tanpa ada batasan. Zakaria ini Pak kemudian berpikir, karena posisi Zakaria ini belum punya anak. Coba antum bayangkan, Zakaria ini umurnya 100 tahun, sedangkan istrinya namanya Isya umurnya 90 tahun, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Nah, coba. Akhirnya dari kejadian ini kemudian Nabi Zakaria berpikir, Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan buah yang bukan pada musimnya. Maka Zakaria ikut-ikutan Maryam membuat mihrab khusus, membuat kamar khusus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, ya man yarzuqus samroh, hai Rob yang telah memberikan buah kepada Maryam min ghairi awanihi, yang bukan pada musimnya, habli waladan, tolong berikanlah saya anak, walaupun saya sudah berumur tidak waktunya mempunyai anak lagi. Subhanallah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 90 tahun Isya hamil. Kemudian lahir seorang nabi namanya Yahya. Nah gitu deh. Paham ya? Berarti hubungan antara Isa dengan Yahya ini apa hubungannya? Sepupu. Kalau hubungan antara Imron dengan Zakaria berarti menantu dan mertua, gitu ya. Taib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menguji Maryam.
Ketika Maryam umurnya sekian belas tahun, beliau ingin ke kamar mandi, pengen buang hajat. Jadi keluarlah dari mihrab, dari tempat peribadatan itu menuju kamar mandi. Subhanallah. Ditemui oleh orang yang ganteng mukanya. Seorang rupawan, dan ini adalah Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai orang yang ganteng. Coba kalau misalnya wanita sekarang ini. Ada wanita sekarang kemudian disamperi oleh laki-laki ganteng, putih, tinggi, lengkap sudah. Kira-kira apa nih yang dilakukan ini? Kira-kira obrolannya apa nih? Punya WhatsApp nggak ya? Hah? Tukeran Facebook dong, tukeran Instagram dan lain-lain sebagainya. Kalau ada wanita yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu subhanallah, wanita hebat itu seperti Maryam. Jadi Maryam ketika ke kamar mandi kemudian ditemui Jibril dalam bentuk rupawan, laki-laki yang ganteng, subhanallah. Jawaban Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari orang ini jika kamu adalah orang yang bertakwa. Kalau ada wanita sekarang model seperti ini, jawabannya luar biasa sekali. Jadi enggak tukaran Facebook, enggak tukaran WhatsApp ya Mbak ya. Enggak tukaran Instagram. Kemudian malaikat yang rupawan tadi mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Orang yang rupawan tadi malaikat mengatakan sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaruniakan Anda seorang anak, yang mana anak ini suci. Dijawab oleh Maryam. Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Bagaimana saya mendapatkan anak? Belum ada orang yang menyentuh saya dan saya bukan pezina. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan saya anak? Kemudian dijawab sama malaikat tersebut, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian mulai hamil. Maryam mulai hamil. Ada yang mengatakan di sini khilaf. Ada yang mengatakan kehamilan Maryam hanya 1 jam, kemudian sudah gede. Ada akwal, ada khilaf mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan 1 jam, kemudian sudah membesar. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, dan ada yang mengatakan 9 bulan. Dan para ulama mengatakan bahwasannya yang paling dekat adalah 9 bulan hamil. Dia kemudian curhat kepada saudarinya, yaitu namanya Isya. Kebetulan Isya itu hamil juga. Jadi istrinya Zakaria hamil, Maryam juga hamil. Kemudian Maryam ini curhat. Mbak, pakai bahasa Arab ya, bukan Mbak, saya ini hamil tanpa adanya lelaki yang menyentuh saya. Jawaban mbaknya, jawaban Isya itu mengatakan, inni aro ma fi batni yasjudu ma fi batnik. Saya melihat bahwasannya apa yang di kandungan saya itu sujud kepada yang di kandungan Anda. Mengatakan seperti itu. Itu sujud dulu. Kalau sekarang kan kita sujud kepada orang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Itu syariat qadimah, syariat yang lama. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian mulai membesar. Orang-orang sudah mulai menghina Maryam. Sampai besar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk pindah di tempat terpencil. Seorang diri, Bu. Yang tadinya tadi di mihrab, di Baitul Maqdis, akhirnya beliau hamil. Karena takut kehamilannya ini ketahuan oleh Bani Israel yang lain, menjadi aib, dicela, dihina, akhirnya beliau pindah kemana? Di tempat kebun kurma, namanya Baitul Lahmin. Jalan sana. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Lahirannya ini sudah 9 bulan. Beliau sendirian di tempat namanya Baitul Lahmin, itu kebun kurma. Coba sendirian. Ini ibu-ibu kalau hamil sendirian gimana?
nggak ada mertua, nggak ada istri, nggak ada anak, sudah sendirian. Mewek. Mas kok tego ninggalno aku. Kayak gitu. Itu sendirian, nggak ada orang di sekitarnya. Bukan desa itu. Itu tempat terpencil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sakitnya Maryam. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Kehamilan tersebut membuat Maryam sakit sehingga beliau bersandar di batang pohon kurma, saking sakitnya. Kemudian Maryam mengatakan, alangkah baiknya saya meninggal sekarang, saking sakitnya. Sehingga kalau saya meninggal sekarang, orang-orang pada melupakan saya dan saya tidak diperhatikan lagi oleh orang lain karena malu saya. Hamil tanpa adanya seorang bapak. Makanya sekarang ini hati-hati. Banyak sekarang perkataan perempuan yang hamil di luar nikah mengatakan saya ingin seperti Maryam. Gimana seperti itu? Maryam itu asli dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Maryam hamil. Dan akhirnya anak ini akan menjadi nabi yang namanya Nabi Isa. Sekarang banyak wanita ketika hamil di luar nikah kemudian mengatakan saya ingin seperti Maryam. Salah jalan. Enggak nyambung namanya itu. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, alangkah saya kalau misalnya saya meninggal sekarang, biar orang-orang pada melupakan saya dan saya tidak diperhatikan. Kemudian apa? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Malaikat kemudian mengatakan, wahai Maryam, jangan sedih. Wahai Maryam, jangan sedih. Sesungguhnya apa yang ada di bawahmu sesungguhnya mengalir sungai untukmu yang sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagimu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Coba, orang dalam keadaan hamil besar disuruh goyang pohon kurma. Coba. Antum tahu pohon kurma itu bentuknya bagaimana? Pohon kurma itu bukan kayak pohon telo yang digoyang gini gerak semuanya. Pohon kurma itu segini nih 2 kali lipatnya, Pak. Ada 3 kali lipatnya. Itu ibu-ibu goyang sendirian gak bakalan goyang pohon itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Maryam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam, "Wahuzi, goyanglah." Ketika kamu menggoyang pohon tersebut, maka akan jatuh kurma-kurma yang sudah matang. Ternyata betul. Digoyang pohon kurma pada jatuh semuanya. Subhanallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerna secara akal sekarang, ibu-ibu goyang pohon sendirian, pohon kurma, gerak aja enggak itu. Iya kan? Gerak saja enggak apalagi jatuh. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, fakuli washrobi wa qarri aina. Maka makanlah Maryam dan minumlah dari sungai tersebut. Wa imma taroyinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Makan, minum dan bahagialah. Dan jika kamu ketemu orang, ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu nanti bertemu orang dan orang itu menghinamu, bilang saja sesungguhnya saya bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya puasa. Puasanya apa? Tidak berbicara kepada seorang pun. Bukan puasa nahan makan, nahan minum, tapi puasa menahan berbicara kepada orang-orang. Oke. Akhirnya lahirnya Maryam. Maryam lahir. Ketika Maryam lahir, Isa lahir, maaf. Berarti kan fokus. Berarti kan enggak ngantuk. Akhirnya Isa lahir. Maryam ini kemudian berpikir, saya ini mempunyai anak kecil, enggak mungkin di kebun terus-terusan. Karena di kebun enggak ada fasilitas. Susu nggak ada, hewan-hewan nggak ada, makanan nggak ada. Makanya Maryam ini pengen balik ke Baitul Maqdis, pengen balik lagi ke mihrab tempatnya awal. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Akhirnya anak ini digendong oleh Maryam balik lagi ke Baitul Maqdis. Qadarullah ketemu dengan Bani Israel. Loh, anak siapa ini? Ya, langsung dihujani pertanyaan itu. Mengatakan qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah membawa anak ingkar. Sesungguhnya kamu membawa anak yang mana anak ini adalah anak yang jelek, dihina.
Ya ukhta Harun, maka kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, sesungguhnya bapakmu ini orang baik-baik. Bapakmu ini ulama, bapakmu itu bukan orang yang nakal, ibumu juga bukan pezina. Kenapa kok kamu membawa anak haram? Istilahnya sekarang anak haram. Kemudian dijawab, karena Maryam ini sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, kalau ada orang yang menghina, sudah diam. Bilang saja saya nggak mau berbicara. Akhirnya Maryam betul, beliau hanya memberikan isyarat. Fa asyarat ilaihi. Maryam hanya menunjuk anak yang masih kecil ini dengan mengatakan fa asyarat ilaihi. Bani Israel kemudian mengatakan, qalu ya Maryam, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin saya ngobrol dengan anak yang masih kecil, yang masih digendong? Yang benar aja Maryam. Kamu memberi isyarat seperti ini, bagaimana saya ngobrol dengan anak yang masih kecil? Ternyata Pak, Bu, Isa ternyata berbicara. Isa mengatakan, qala inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan diberi kitab dan saya adalah seorang nabi. Jadi Isa ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sejak kecil. Berhubung yang ditemui Maryam ini adalah Bani Israel yang baik-baik, melindungi. Ini seorang nabi ini, jangan sampai Bani Israel yang jelek-jelek tahu. Kalau Bani Israel yang jelek-jelek tahu bakalan dibunuh. Berapa ribu nabi yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Akhirnya dilindungi. Kata orang Bani Israel yang baik-baik ini kemudian mengatakan, hai Maryam, jangan di sini. Kalau kamu membesarkan anakmu di sini bahaya. Jangan di sini, jangan di sini. Pergi ke Mesir. Akhirnya Maryam membawa anaknya yang masih kecil dari Baitul Maqdis ke Mesir. Membesarkan anaknya sampai 13 tahun. Jadi Isa dibesarkan oleh Maryam 13 tahun ketika di Mesir. Setelah 13 tahun kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis. Karena Maryam berpikir bahwasannya kejadian ini orang sudah lupa lah, sudah 13 tahun, masa masih ingat. Akhirnya balik lagi ke mana? Balik lagi ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Ketika di Baitul Maqdis mulailah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Isa. Isa itu disebut juga Isa Al-Masih. Masih itu masa hayam sahu ngusap. Maksudnya apa? Mengusap penyakit yang mana usapannya ini menjadi obat. Ditunjukkan mukjizatnya yang masih kecil. Isa ini bermain dengan temannya yang masih kecil, kemudian mengatakan, di rumahmu itu ada singkong, di rumahmu ada pepaya. Disebutkan nama makanan-makanan, ternyata anak ini pulang, temannya tadi pulang. Ternyata betul apa yang ada di dalam rumahnya persis bagaimana yang disebutkan oleh Isa alaihissalam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Isa ini ketika main lumpur, kemudian dibentuk menjadi burung, kemudian ditiup, terbang. Bukan sulap. Terbang beneran. Antum main lempung, kemudian antum tiup 1000 kali gak bakalan terbang. Nah ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Main lempung, kemudian dibentuk-bentuk menjadi burung, kemudian ditiup. Terbang. Subhanallah. Dan Isa juga ketika melihat orang yang buta kemudian diusap, sembuh. Melihat orang yang punya penyakit kulit kemudian diusap, sembuh. Isa juga menghidupkan orang yang mati. Jadi orang yang mati dihidupkan lagi oleh Isa bin Maryam. Kuda yang mati dihidupkan oleh Isa bin Maryam. Banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Isa bin Maryam. Sampai ketika itu sampai Isa menjadi besar. Ketika banyak mukjizat yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Isa mempunyai banyak pengikut. Dan Isa menyebarkan agamanya yaitu agama tauhid. Banyak yang kepanasan. Terutama yang kepanasan adalah Romawi. Kan gitu kan. Orang kan tadi kan zaman itu yang menguasai adalah orang-orang Romawi dan Bani Israel di bawah cengkeramannya orang-orang Romawi. Isa ini ada banyak mukjizat,
Kemudian Isa ini menyebarkan agama tauhid, sudah banyak pengikutnya, akhirnya apa? Hasad, timbul hasad orang-orang Romawi dan mengatakan, ayo kita bunuh Isa. Akhirnya Isa sembunyi. Ada yang mengatakan bahwasannya orang yang memberitahu tempat persembunyiannya Isa alaihi salam adalah Hawariyun. Hawariyun itu adalah pembela setianya Isa yang jumlahnya 12. Ada yang mengatakan salah satunya ini berkhianat, kemudian melaporkan kepada Raja Romawi, sehingga Raja Romawi bisa mengetahui tempat persembunyiannya Isa dengan 12 Hawari yang lainnya. Akhirnya Jibril memberikan kabar terhadap Isa, kamu sudah mepet sudah, nggak ada lagi jalan keluar. Maka apa yang dilakukan Isa? Yang dilakukan Isa seperti ini, Bu. Wahai pengikut setiaku, yang 12 orang tadi itu. Wahai pengikut setiaku, siapa yang mau wajahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini akan dibunuh oleh orang-orang Romawi dan dia akan meninggal, dan kelak di surga akan menjadi yang kelak di surga kedudukannya akan dekat kepadaku. Gak ada orang yang angkat tangan. Yang angkat tangan hanya satu orang, yaitu Hawari yang masih kecil. Oke. Yaitu pengikut setianya Isa yang masih kecil, yang gede-gedenya mau, karena mau mati, karena mau dibunuh. Diulang lagi oleh Nabi Isa. Wahai pengikut setiaku, siapa yang mau wajahnya diserupahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mirip denganku, kemudian dia akan dibunuh oleh orang-orang Romawi dan kelak di surga kedudukannya akan dekat denganku. Anak kecil lagi. Yang saya wahai Isa. Begitu juga yang ketiga kali anak kecil itu mengatakan, yaitu mengangkat tangannya. Ada versi yang mengatakan bahwasannya orang yang dirubah mukanya itu adalah pengkhianat tadi. Di situ ada khilaf di antara para ulama. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menidurkan Isa. Allah Subhanahu wa taala menidurkan Isa, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Di mana sekarang Nabi Isa? Ada di langit. Karena Pak, di sini ada 3 kontroversi besar tentang masalah Isa ini. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Isa ini anak hasil zina, sementara orang Nasrani mengatakan bahwasannya Isa ini anak Tuhan, sementara orang Islam mengatakan bahwasannya Isa ini adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan kelak di akhir kehidupan nanti Isa akan turun kembali. Jadi ada 3 kontroversi. Akhirnya setelah Isa ini diangkat ke langit, datanglah orang-orang Romawi. Ditangkaplah Isa, yaitu ditangkaplah orang yang menyerupai Isa tadi, kemudian diarak keliling kampung. Setelah diarak keliling kampung, kemudian dibunuh, kemudian disalib. Orang-orang Romawi kemudian mengatakan, kita sudah membunuh Isa, kita sudah membunuh Isa. Membunuh Nabi bangga. Dan ribuan Nabi dibunuh oleh Bani Israel. Wah, memang Bani Israel dari dulu. Oke. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala jawab tuduhan orang-orang Romawi tersebut dengan mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Isa, dan sesungguhnya mereka tidak mensalib Isa. Sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang lain yang diserupahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mirip seperti Nabi Isa. Bahkan dalam ayat selanjutnya, bal rafa'ahullah wa kana Allahu azizan hakima. Bahwasannya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Oke. Ini adalah cerita bahwasannya Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti di akhir kehidupan, Pak, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ketika kaum muslimin sudah datang Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sudah datang dan ingin mengejar Dajjal. Sampailah mereka, Imam Mahdi ini sudah sampai di Damaskus. Nama tempatnya Manaratul Baydha, menarah warna putih pada waktu subuh. Berdasarkan hadis yang sahih.
Ketika pada waktu subuh ini turunlah siapa ini? Turunlah Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa dalam hadis itu diceritakan bahwasanya dua tangannya pegangan sayapnya malaikat. Pegangan sayapnya malaikat, kemudian beliau turun. Rambutnya itu di leher. Bahu ke atas sedikit. Makanya sekarang ada orang yang mengaku Nabi Isa tapi gondrong. Berarti kan kelewatan. Dalam hadis itu dikatakan rambutnya seleher. Ada juga orang ngaku Nabi Isa tapi gondol. Berarti kan bukan Nabi Isa, hanya orang yang ngaku-ngaku saja. Jadi rambutnya hanya seleher, kemudian beliau mukanya kulitnya berwarna putih kemerah-merahan dalam sebuah hadis. Kemudian beliau gempal, tidak tinggi, tidak pendek, beliau gempal. Dan rambutnya ini seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi, basah. Jadi ketika yuto'ti roksahu, ketika menggeleng-gelengkan kepalanya, itu ada tetesan air sebagaimana mutiara yang jatuh dari rambutnya. Itu. Akhirnya beliau turun, Pak. Beliau turun pas waktu qomat, sholat subuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya setelah qomat itu Imam Mahdi kemudian mempersilakan Isa, monggo jenengan imam. Tapi bukan pakai bahasa Jawa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, silakan Anda saja, Imam Mahdi yang menjadi imam. Dalam hadis itu dikatakan sebagai kemuliaan umatnya Muhammad SAW. Jadi Imam Mahdi mengimami Nabi. Siapa yang menjadi makmumnya? Nabi Isa. Nabi Isa. Akhirnya apa? Setelah sholat dikejarlah Dajjal dan pengikutnya. Ada tempat namanya Bab Lut, pintu Lut, Babi Lut. Itu sembunyinya di sana. Dajjal beserta pengikut-pengikutnya bersembunyi di sana, Pak. Terjadilah perang itu antara pengikutnya Imam Mahdi dengan pengikutnya Dajjal. Terjadi perang. Bahkan seluruh benda-benda ini, kalau ada Bani Israel yang sembunyi, benda itu mengatakan, ya Muslim ta'al, wahai orang Muslim kesini yo. Ini loh, Bani Israel di belakang saya ini, tebasan, ya kan? Sembunyi di batu, batunya ngomong, ya Muslim sini. Bersembunyi di pohon, pohonnya berbicara, ya Muslim kesini, ini ada orang Bani Israel yang bersembunyi di belakang saya, bunuhlah, kecuali satu pohon yang tidak memberikan informasi kepada kaum muslimin, yaitu pohon Ghorqad. Nah itulah. Yang sekarang di Israel sana, jadi kota mereka, Bani Israel, itu sudah banyak ada pohon Ghorqad. Ketika orang-orang Bani Israel sembunyi di belakang pohon Ghorqad diem, nggak memberikan informasi. Kalau semuanya memberikan informasi, ya Muslim bunuh. Makanya bentrokan permusuhan kita kaum muslimin dengan orang Bani Israel ini nanti sampai hari kiamat nanti. Oke, sampailah Imam Mahdi dengan Isa ini di tempat namanya Babi Lut. Ketika Dajjal melihat ada Isa, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya Dajjal ini lumer sebagaimana lumernya garam kena air. Karena Dajjal sudah tahu bahwasannya takdirnya yang bisa membunuh Dajjal hanya satu orang, yaitu Isa al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam. Ketika pintu gerbang dibuka, kemudian Isa membawa khirbah, membawa tombaknya kemudian dilemparkan mengenai Dajjal, dan ketika itu Dajjal meninggal, mati. Dajjal kemudian mati. Akhirnya kaum muslimin menang. Isa ketika kemenangan Isa tadi, ketika kemenangan kaum muslimin, Isa akan menjadi qadhi, akan menjadi hakim yang adil, super adil. Sampai berapa tahun? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi para ulama menggabungkan dua riwayat ini. Bagaimana? Ketika Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, itu kan umurnya 33. Berarti 33 tambah 7 berarti jadi 40. Berarti 40 itu genepke. Gitu. Jadi Isa nanti akan berkuasa, akan menjadi hakim dan akan menjadi qadhi selama 7 tahun. Adil seadil-adilnya.
Jadi tugasnya Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal, dan yang kedua adalah untuk menjawab kontroversi yang ada sekarang ini. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Isa itu anak zina, orang Nasrani mengatakan bahwasannya Isa ini anak Tuhan, dan kaum muslimin mengatakan bahwasannya Isa ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian Isa turun. Berarti yang betul siapa? Orang muslimin. Berarti yang betul adalah orang Islam. Jadi tugas Isa turun yang pertama adalah membunuh Dajjal, kemudian yang kedua menjawab kontroversi, kemudian yang ketiga adalah mematahkan salib-salib. Salib-salib semuanya dihancurkan oleh Isa, dan yang keempat akan membunuh babi-babi. Jadi babi itu nanti akan ada sampai hari kiamat. Akan membunuh babi-babi itu. Nah, ini pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa juga muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Wah, ini orang mufsiduna fil ard. Kalau Dajjal itu ngerusak manusia melalui agama, fitnah agama. Oke. Bisa menghidupkan orang mati, ayo jadi pengikut saya. Bisa menurunkan hujan, ayo menjadi pengikut saya. Itu Dajjal. Jadi fitnah terhadap manusia lewat jalur agama. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj itu yaitu merusak agama melalui dunianya, melalui dunia. Itu air sungai diminum sama Ya'juj habis. Habis. Semua orang dibunuh. Orang yang di luar golongan Ya'juj Ma'juj semuanya dibunuh. Hewan-hewan semuanya dimakan. Jadi ini orang perusak dunia, tapi kalau Dajjal orang perusak akhirat, agama. Akhirnya Nabi Isa kemudian dengan para pengikutnya pergi ke gunung, nyebrang ke gunung, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong matikanlah mereka semuanya ini." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus hewan yang sangat kecil saja. Itu apa itu? Ulet. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ulet, yang mana ulet itu bersarang di tengkuknya. Grogoti tengkuknya, akhirnya mati. Ya'juj Ma'juj semuanya mati. Itu baru yang kecil, belum di Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus macan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus singa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus benda kecil saja. Oke. Antum tahu ketika zaman Nabi Musa, itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun lewat apa? Lewat gajah? Enggak. Ya, lewat belalang, lewat kutu, lewat kodok. Itu kan hewan-hewan kecil saja. Antum tahu Ibrahim ketika Raja Namrud mati, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala ngirim satu makhluknya, yaitu nyamuk. Nyamuk ini kemudian masuk hidungnya Namrud. Sampai ke otak, grogoti otaknya. Sampai dia jedok-jedokkan kepalanya di dinding. Mungkin enggak tahu saking gatelnya atau saking sakitnya, dijedok-jedokkan kepalanya di dinding. Meninggalnya, matinya si Namrud ini menyuruh bawahannya untuk memukul kepalanya dengan sendal. Ayo pukul, karena sakit. Dipukul pakai sendal, Namrud mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menghancurkan suatu kaum itu bukan dengan makhluk-makhluk yang besar, tapi dengan makhluk-makhluk yang kecil, agar kita berpikir, oh, makhluk yang kecil saja sudah bisa menghancurkan satu desa, satu kaum, apalagi makhluk-makhluk yang besar. Ya kan? Sama kayak kejadian penghancuran Ka'bah itu yang tentara gajah itu dihancurkan oleh apa? Burung kecil. Ya kan? Jadi sering Allah Subhanahu wa taala itu membela nabinya itu dengan menggunakan makhluk-makhluk yang kecil. Akhirnya betul, Pak. Ya'juj Ma'juj ini Allah Subhanahu wa taala kirim untuk membunuh Ya'juj Ma'juj ini dengan dengan ulat. Masuk ke tengkuknya gini, kemudian dimakan mati, tumbang. Ketika itu full mayit. Coba antum bayangkan ada satu mayit di sini baunya kayak apa? Apalagi ini bukan satu orang, satu golongan, satu suku, mati semuanya. Akhirnya dunia ketika itu bau semuanya. Ketika bau, Allah Subhanahu wa taala Isa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong bersihkan ini semuanya ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus burung dari arah timur. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala burung, yang mana burung ini ngambil satu-satu mayitnya, kemudian
Wallahu ta'ala alam, entah kemana mau naruhnya. Wallahu alam. Di hadis disebutkan seperti itu. Jadi diambil kemudian pergi, diambil pergi, diambil pergi. Seperti itu ya. Berarti mayitnya sudah hilang. Yang tinggal hanya bekas-bekasnya. Darah lah, nanah lah, daging yang sudah bosok lah. Itu semuanya masih. Jadi baunya masih ada. Akhirnya Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong bersihkan ini semuanya." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim air hujan. Dikirimlah air hujan, terus. Alhamdulillah semuanya baunya hilang, bersih semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesuburan tanah di dunia ini sebagaimana kesuburan settingan awal. Jadi kesuburannya nanti itu, kesuburan tanah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hujan menghilangkan baunya Ya'juj Ma'juj. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada satu keluarga ini nanam pohon labu. Alhamdulillah ditunggu, labunya makin gede, Pak. Ditunggu kemudian labunya makin gede. Antum tahu, labu ini bisa dimasukin satu keluarga. Saking gedenya. Makanya tadi yang kita bilang tadi itu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dunia settingan awal. Subur sekali. Antum tahu Nabi Adam tingginya berapa? Nah, tingginya Nabi Adam itu 28 meter. 28 sampai 30 meter. Bagaimana coba? Kita sekarang kalau ketemu Nabi Adam, bagaimana kita salamnya? Teriak-teriak antum. Assalamualaikum. Tinggi 28 meter sampai 30 meter. Oleh karena itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala settingan awal. Itu buah gede-gede. Wallahu taala alam. Itu di akhir zaman nanti. Pas jam 7. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi firdausil a'la. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.